Mengejutkan bocoran spoiler sebelumnya. Dan buat kita semua yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga dilancarkan sampai tibanya waktu berbuka ya. Setelah semua orang termasuk Lindong melesatkan tatapan mereka ke arah pintu masuk di wilayah TKP turnamen perang besar 100 dinasti dengan mengetahui bahwa setelah kemunculan pasukan bersenjata yang mulai menempatkan pos mereka masing-masing, kemungkinan dapat dipastikan bahwa penguasa besar dinasti Besarian akan segera tiba. Tawarannya yang mengatakan bahwa sudah cukup lama Ana menolehkan diri dari dunia luar pun tanpa diduga tiba-tiba terdengar dari pintu masuk, diikuti dengan kemunculan seorang pria parubaya yang perlahan berjalan keluar dari pintu masuk. Dengan penampilannya kali ini terbilang sangat berwibawa, ditandai dengan rambutnya kali ini yang memancarkan corak hitam putih, mengenakan jubah naga yang mengeluarkan aura kerajaan kuat. Saat usianya kali ini tampak seumuran dengan Aba Linpan dan juga Wang Le. Tetapi demikian meskipun kedua tuwir itu seumurannya, dengan dianggap sebagai praktisi elit yang memiliki kemampuan terbilang bukan kaleng-kaleng, kemampuan keduanya pun dipastikan cukup berbeda dari pria parubaya itu, yang nyata-nyatanya merupakan seorang tuwir yang menyandang gelar kaisar dinasti bernama Mo Jingtian. Melihat kemunculan Mo Jingtian, Lindong pun yang berada di panggung penonton spontan terbelalak keheranan saat ia bisa merasakan auranya yang begitu kuat melebihi Aba Linpan dan juga Wang Le. Dengan menebak ranah kultivasinya kemungkinan berada di tahap 1 Yuan Nirvana, yang membuatnya pun bertanya-tanya apakah beliau merupakan seorang kaisar besar dinastian. Namun ketika Lindong masih memikirkan hal ini, dengan tatapannya terus mengamati tubuh Mo Jingtian, Aba Linpan, Wang Le dan para pemimpin faksi lainnya pun segera memberikan sambutan hormat kepada Mo Jingtian, dengan masing-masing dari mereka serempak mengucapkan salam yang mulia yang bukan dari Binjai. Hal ini pun lantas membuat Mo Jingtian yang mendengarnya tidak bisa menahan dirinya untuk tertawa terbahak-bahak, dikarenakan para faksi ini terlalu berlebihan menunjukkan kesopanan padanya, sehingga membuatnya pun segera melambaikan tangannya sebagai isyarat untuk menghentikan tindakan Aba Linpan DKK. Saat lambaian tangannya itu pun tiba-tiba memancarkan kekuatan lumayan sedikit badas yang perlahan menyebar di seluruh penjuru TKP wilayah perang besar 100 dinasti, sampai-sampai menyebabkan semua orang, termasuk kelompok Aba Linpan yang merasakan kekuatan ini pun spontan mengubah ekspresi ketakutan di raut wajah mereka, dengan juga merasakan perasaan iri dengki atas kemampuan kuat dari sang kaisar besar dinasti Yan itu. Tetapi demikian meskipun mereka merasakan perasaan takut pada Mo Jingtian, mereka pun tidak sepenuhnya tunduk patuh memuja-mujanya layaknya Mio Mirja. Saat mereka merasa selagi salah satu murid kelannya dipilih oleh Sekte Super, kemungkinan dapat dipastikan dengan satu jentikan manja jarinya saja, si tuwir Mo Jingtian sudah dapat dipastikan akan tepar. Ketika memikirkan hal ini, hati beberapa pemimpin faksi pun dipenuhi perasaan panas yang membara, sembari tatapan mereka melesat langsung ke arah para murid mereka yang akan berpartisipasi dalam perang besar 100 dinasti ini, dengan dipenuhi harapan yang tak terbatas pada mereka. Dan sementara perasaan campur aduk ini masih menyelimuti para pemimpin faksi, Lindong pun yang kali ini berdiri di belakang Aba Linpan tiba-tiba berbalik untuk melirik ke belakang Mo Jingtian, dengan terkejut menemukan seorang pria muda mengenakan jubah hijau mengikuti di belakangnya. Saat penampilannya kali ini tampak sangat kemayu dengan raut wajah cantiknya, yang bahkan paras kemayu cantiknya itu melebihi si dari klan Qin, sehingga membuatnya pun tidak menyangka dan di luar nurul dapat menemukan seorang pria yang benar-benar memiliki paras yang begitu cantik. Tetapi ketika Lindong masih terpana akan kecantikan raut wajah pemuda berjubah hijau itu, ia pun tanpa diduga tiba-tiba mengubah ekspresi di raut wajahnya, dikarenakan ketika pemuda itu perlahan mendekat ke TKP mereka, ia pun spontan bisa merasakan aura yang sangat luar biasa kuat mengalir di dalam tubuhnya, sehingga membuatnya pun merasa terkejut terheran-heran. Namun pada saat Ye Chen masih menunjukkan mode herannya, suara Aba Linpan pun tiba-tiba terlintas di benaknya dengan memberitahukan untuk tidak menganggap remeh pemuda berjubah hijau yang dianggapnya kemayu itu, dikarenakan ia tahu di balik penampilan kemayunya, pemuda itu yang notabene merupakan anggota keluarga kekaisaran, memiliki kepribadian yang tidak suka memamerkan kekuatan, meskipun dari kenyataannya mereka semua memiliki kemampuan yang terbilang bukan kaleng-kaleng, sehingga menyebabkan Lindong pun merasa terprank akan sosok pemuda berjubah hijau itu dengan tatapannya terus-menerus mengamati tubuhnya. Aba Linpan pun menjelaskan bahwa para peserta dari keluarga kekaisaran pasti akan memenangkan satu tempat. Selain itu, selama beberapa ratus tahun terakhir, jumlah murid dari keluarga kekaisaran itu yang direkrut Sekte Super telah menjadi yang tertinggi di antara semua penempatan dalam perang besar 100 dinasti. Dengan ini pada akhirnya mengapa membuat mereka mampu bertahan selama ini di kekaisaran Besarian. Menurut Aba Linpan, keluarga kekaisaran saat ini memiliki lebih dari 3 anggota mereka di Sekte Super. Dengan setiap 10 tahun atau lebih, keluarga kekaisaran akan dihargai dengan sumber daya yang sangat besar, sehingga membuat mereka pun lambat laun terus menjadi lebih kuat.
Keluarga kekaisaran juga berbeda dari faksi lain dengan cara lain, seperti contohnya bakat dari Lin Langtian yang terkenal serta diagung-agungkan di kekaisaran Besarian. Itu pun masih terbilang sangat cupu dan tidak ada apa-apanya di hadapan salah satu generasi muda dari keluarga kekaisaran. Dengan bisa dikatakan, mereka merupakan faksi yang memiliki kemampuan terbilang bukan kaleng-kaleng di antara para faksi lainnya. Mendengar penjelasan panjang lebar dari Abah Lin Fan, tatapan Lindong pun perlahan berubah menjadi suram, sebab ia merasa tidak diragukan lagi. Perang besar 100 dinasti adalah kompetisi tingkat tertinggi di kekaisaran Besarian. Dengan banyaknya peserta yang sangat kuat, membuatnya pun merasa kemungkinan tugasnya nanti sangat berat untuk meraih salah satu tempat di perang besar 100 dinasti. Ketika Lindong masih terus memikirkan hal ini, rombongan keluarga kekaisaran pun secara tiba-tiba melewatinya, menyebabkannya pun segera menunduk dan menatap sosok pemuda kemayu berjubah hijau sebelumnya yang berada di belakang rombongan. Namun tanpa diduga, tepat ketika pemuda berjubah hijau itu sejengkal lagi akan melewati Lindong, ia pun tiba-tiba mengalihkan pandangan ramanya ke arah Lindong, sebelum kemudian memuji kehebatan yang baru-baru ini telah menciptakan kegemparan besar di kekaisaran Besarian dengan secara mengejutkan mengalahkan Lin Langtian di kompetisi baku hantam klan Lin. Mendengar ini, Lindong pun spontan menunjukkan keheranannya dengan tidak menyangka pemuda berjubah hijau yang disangkanya arogan sebelumnya ternyata memiliki sifat ramah tamah padanya, sehingga menyebabkannya pun yang merasa si pemuda kemayu itu bisa diajak bercengkerama, juga segera menunjukkan rasa hormatnya saat dia membungkuk menyapa pemuda berjubah hijau itu, yang ternyata seorang pangeran ketiga kekaisaran bernama Moling. Berdasarkan informasi yang diketahuinya dari Abah Lin Fan sebelumnya, menyebabkan Moling pun hanya menunjukkan senyumnya sebelum kemudian tangannya perlahan menyentuh punggung Lindong, mencoba untuk merasakan auranya. Dengan alangkah terkejutnya ia merasakan aura pemuda titisan Jilong itu begitu edan, membuatnya pun spontan melontarkan pujiannya yang menurutnya reputasinya memang layak dalam bersaing di perang besar 100 dinasti, sehingga menyebabkan Lindong yang mendengarnya pun merasa tersanjung. Setelah merasakan aura edan yang dimiliki Lindong, sembari juga melontarkan pujiannya, Moling pun tidak tinggal lebih lama lagi untuk terus mengobrol bersama Lindong. Dengan segera ia pun meninggalkannya untuk kemudian bergegas mengejar kelompok Mo Jingtian. Saat setelah sampai di sana, Mo Jingtian pun menanyakan padanya mengenai bagaimanakah gerangan Lindong menurutnya dan apakah dirinya memiliki kepedean yang sangat tinggi untuk melawannya. Saat Moling pun yang mendengarnya bilang bahwa Lindong merupakan seorang lawan yang sangat tangguh, yang menyebabkannya pun merasakan kepesimisan dalam melawannya, sehingga membuatnya pun dapat menebak presentasi kemenangannya hanyalah di kisaran 50% jika seandainya saja melakukan buak wantam dengannya. Hal ini pun lantas menyebabkan Mo Jingtian yang mendengar kepesimisan dari Moling untuk melawan Lindong spontan menunjukkan ketidakpuasan di raut wajahnya. Tapi demikian hal itu pun segera diredam Moling saat ia memberitahukan bahwa kepesimisan ini ditujukannya dikarenakan ia merasakan gelombang energi aneh di dalam tubuh Lindong, yang seharusnya hal itu pun kemungkinan menjadi salah satu kartu trupnya. Oleh sebab itu yang bisa ia lakukan saat ini hanyalah berhati-hati terhadap pemuda titisan Jilong itu, yang selain itu juga ia tidak berharap berada satu grup dengannya. Namun di sini Mo Jingtian pun spontan menegur Moling dengan menyuruhnya untuk tidak menaruh harapan yang sangat tinggi pada keberuntungannya, sebab hal itu bisa saja menjadi bumerang baginya yang kemungkinan saja akan meruntuhkan semua angan-angannya. Sebelum kemudian setelah memberitahukan hal itu, ia pun bergegas melangkah ke panggung tinggi sembari memunculkan senyum puas di raut wajahnya, memberikan pandangan ramah tamahnya kepada semua orang yang hadir. Dengan memulai pidatonya yang menyambut secara hormat semua orang sebagai dirinya mewakili keluarga kekaisaran, menyebabkan para pemimpin faksi yang mendengarnya pun segera menunjukkan rasa hormatnya di masing-masing raut wajahnya. Mo Jingtian pun kemudian menjelaskan mengenai rules yang akan dijalankan para peserta dalam turnamen perang besar 100 dinasti yang diadakan setiap 20 tahun sekali ini, yang mana tanpa bertele-tele, Mo Jingtian pun segera menunjukkan kepada para peserta sebuah aula di depan yang merupakan TKP arena turnamen dengan memiliki banyak lorong di dalamnya, yang diharuskan para peserta memasuki masing-masing lorong itu berdasarkan acakan nomor undian yang mereka dapatkan. Serta setelah memberitahukan mengenai rules turnamen perang besar 100 dinasti, Mo Jingtian pun tanpa basa-basi langsung memulai pengundian nomor peserta. Saat segera ia memunculkan banyak bambu yang ternyata berisi nomor undian dengan kemudian menyebarkannya di TKP panggung arena sembari melontarkan teriakan kerasnya yang memberitakan para peserta untuk bergegas mengambil nomor undian itu. Menyebabkan semua peserta termasuk Lindong yang mendengarnya pun tanpa basa-basi bergegas mengambil nomor undian itu. Saat setelah Lindong meraihnya dan membukanya, ia pun pada akhirnya mendapatkan nomor undian bertuliskan angka 9. Dan setelah melihat semua peserta sudah mendapatkan nomor undiannya,
Mo Jingtian pun tanpa basa-basi langsung memulai turnamen perang besar 100 dinasti. Saat dengan teriakan kerasnya, beliau pun segera memberitakan semua peserta untuk bergegas memasuki panggung arena. Dengan setelah perintah itu diucapkannya, banyak silau cahaya yang notabene para peserta pun mulai berterbangan memasuki setiap lorong-lorong di dalam aula berdasarkan dengan nomor undian yang mereka dapatkan. Melihat para peserta semuanya telah memasuki lorong, Aba Lin Pan pun sedikit memberikan wejangan kepada Lindong dan Lin Langtian dalam turnamen tingkat tinggi yang mereka ikuti ini. Sebelum kemudian setelah memberikan wejangan itu, beliau pun segera melambaikan tangannya sebagai isyarat kepada keduanya untuk bergegas memulai debut mereka dalam turnamen ini. Menyebabkan Lindong dan Lin Langtian pun yang mendengarnya menganggukkan kepalanya saat setelah keduanya saling memandang satu sama lain, merasakan sedikit aura permusuhan di masing-masing raut wajahnya. Keduanya pun kemudian berpisah dan pada akhirnya melesat terbang menuju lorong masing-masing dalam sekejap. Bersama setelah semua peserta secara lancar sudah memasuki aula perang besar 100 dinasti, Mo Jingtian pun kemudian memberitahukan para pemimpin paksi untuk mengikutinya ke TKP panggung final yang merupakan tempat tunggu kelima murid yang akan dinobatkan sebagai pemenang perang besar 100 dinasti. Dengan setelah memberitahukan hal ini, si Tuwir yang dijuluki sang kaisar itu segera berbalik dan terbang menuju ujung lain dari aula raksasa. Diikuti juga dengan para pemimpin paksi lainnya termasuk Aba Lin Pan yang mulai mengikuti di belakang sembari melesatkan tatapannya ke arah lorong aula yang telah dimasuki Lindong dan Lin Langtian, yang membuatnya pun berharap kedua jenis murid dari klannya itu dapat meraih hasil memuaskan dalam turnamen perang besar 100 dinasti ini.